Inilah alasan mengapa Gus Dur sering ke gereja dan dekat dengan non-muslim, oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Tadi malam saat memberikan Maulid LDLM, acara Hail Mbah Ibrahim Asmorokondi, Kiai Haji Marzuki Mustamar berkisah banyak tentang Gus Dur yang tentu layak kita jadikan inspirasi. Kisah pertama, di suatu saat Kiai Mahfud, sahabat dekat Gus Dur, menyampaikan sebuah fakta kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar tentang alasan Gus Dur dekat dengan para pastor, seperti Romo Mangun. Gus Dur menyampaikan bahwa, tujuanku dekat dengan si Romo, adalah agar dia menghentikan misi kristenisasinya. Diketahui bahwa si Romo ini memang seorang misionaris, yakni biasanya mendatangi desa-desa terpencil dan membagikan sembako disertai nasihat atau ceramah tentang kekristenan. Maka, setelah Gus Dur dekat dengannya tentu sering diajak ke tempat-tempat tersebut dan tentu juga tak mungkin si Romo melancarkan misinya karena malu kepada Gus Dur. Kisah kedua, Gus Dur pernah ditanya oleh Kiai Marzuki sendiri mengapa sering ke gereja. Maka jawab beliau, apa tidak boleh aku ikut merawat umat yang tercecer? Apa kamu kira di gereja tidak ada umat Islam yang bekerja di sana? Apa salah bila di gereja aku menyampaikan kebenaran tentang Islam, agar mereka mengetahui tentang Islam yang sebenarnya, sehingga yang Muslim tetap Islam dan yang Kristen bisa masuk Islam. Biasanya Gus Dur juga bertanya dan menasehati para Muslim yang bekerja di gereja, kamu masih Islam kan? Kuatkan keislamanmu. Kisah ketiga, pernah diketahui bahwa Gus Dur terlihat kontras dengan Mbah Yai Maimun Zubair, Sarang. Namun nyatanya saat Gus Dur wafat yang termasuk jadi imam sholat jenazah adalah beliau. Dan saat peringatan 1000 hari wafatnya Gus Dur, Mbah Yai Maimun Zubair memimpin kegiatan tahlilan dan punya kesempatan menyampaikan fakta yang sungguh mengharukan. Bahwa ternyata semua adalah rekayasa Gus Dur sendiri agar beliau tidak dibicarakan kebaikannya saat masih hidup. Yakni saat Mbah Yai Maimun mau mantu, Gus Dur bermaksud menawarkan bantuan beberapa puluh juta rupiah kepada Mbah Yai Maimun dengan catatan ini dirahasiakan dan hanya beliau berdua yang mengetahui. Bahkan Gus Dur malah merekayasa agar seakan-akan ada permusuhan di antara keduanya. Maka selanjutnya terjadilah, banyak orang mencibir Gus Dur dan menyebutnya santri yang sudah tidak perhatian dan taat kepada Kiai. Kisah keempat, di sini ada dua kisah yang dialami sendiri oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kisah pertama, setelah peringatan 40 hari wafatnya Gus Dur, tiba-tiba ada tamu yang datang ke dalam Kiai Haji Marzuki Mustamar dan memberikan sebuah piagam juga beberapa ratus sarung pemberian Gus Dur. Kiai Marzuki Mustamar bertanya, kok tidak diberikan saat beliau masih hidup? Si tamu menjawab, karena ini adalah wasiat Gus Dur. Kenapa piagam dan sarung? Diketahui bahwa Kiai Haji Marzuki Mustamar telah berhasil menguasai gereja di Malang dengan mengislamkan banyak orang di sana, sehingga gerejanya jadi kosong. Lalu Kiai Haji Marzuki Mustamar membeli gereja itu dan menjadikannya madrasah. Rupanya Gus Dur mendengar hal tersebut dan berinisiatif memberikan penghargaan dan sejumlah sarung sebagai bentuk dukungan bagi para mualaf. Namun hal ini tidak beliau berikan semasa masih hidup karena tidak ingin kebaikannya dibicarakan banyak orang. Kisah kedua, yaitu setelah 100 hari peringatan wafatnya Gus Dur, ada tamu lagi yang datang ke dalam Kiai Haji Marzuki Mustamar dan menyerahkan 3 koper tas yang setelah dibuka berisi uang 3 miliar rupiah. 3 miliar. Tamu tersebut menyampaikan pesan bahwa uang tersebut adalah pemberian Gus Dur dan agar dibagikan ke para yatim piatu se-Kabupaten Malang. Lagi-lagi Gus Dur tidak mau kebaikannya dibicarakan selama masih hidup, maka beliau berwasiat demikian. Kisah kelima, setelah terjadinya bom Bali, Gus Dur sangat sedih dan bingung, yakni memikirkan kondisi keamanan kaum muslimin di sana. Maka atas kecerdasan ilahinya Gus Dur mengangkat Ketua Hindu Bali sebagai Ketua Dewan Syuro PKB yang tentu ini ditentang banyak orang termasuk dari kalangan NU, namun beliau tetap pada pendiriannya. Faktanya, respon masyarakat Hindu kepada Islam tetap baik-baik saja, terutama kepada NU. Kemudian saat Kiai Haji Marzuki Mustamar datang ke Bali untuk berceramah, beliau cukup menunjukkan kartu anggota NU, kepada aparat kepolisian yang berjaga-jaga dan beliau pun aman dalam berdakwah. Fakta kedua, dikabarkan bahwa ketua Hindu tersebut akhirnya masuk Islam dan jadi Muslim yang taat sampai saat ini. Kisah keenam, sepeninggal Gus Dur,
Banyak sekali diketemukan bangunan masjid dan tanah wakaf yang berasal dari pemberian beliau, hingga luar pulau bahkan sampai negara Belanda. Maka sebab hal-hal inilah beliau dekat dengan tokoh-tokoh non-muslim hanya demi melancarkan strategi dakwahnya, termasuk meloloskan izin pendirian sebuah masjid di Belanda yang saat ini ketua takmirnya adalah putra ketua Korkap Banser se-Kabupaten Malang. Inti Mawiloh Hasanah Kiai Haji Marzuki Mustamar, lebih baik dianggap buruk namun kenyataannya baik, daripada dianggap baik tapi kenyataannya buruk. Ya Allah, ridhoilah Gus Dur, tempatkanlah beliau di tempat terbaik di sisimu, dan jadikanlah kami para pengikutnya senantiasa menetapi Islam, iman dan ihsan sesuai haluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin.